Jadi kemarin itu aku numpang. Bismillah, ini rumah untuk adikku. Assalamualaikum guys, hari ini harinya Azam ya. Jadi hari ini tuh free, pengennya sama Azam. Habis itu kita udah nyampe Bekasi. Jadi sekarang kita tinggalnya misa. Aku sama Azam di Jakarta, adik-adik di Bekasi. Nah, yang satu Tasya sekolahnya karena masih di Bekasi, jadi dia tinggal di sini. Tasya itu sekolahnya di Tunas Jaka Sampurna Internasional, guys, nomor 1 gitu. Nah, kelas 1 SMP. Nah, kalau Nadia, adikku, dia itu kuliahnya masih dekat sini. Dia kuliahnya di London School. Bisa dilihat London School ya di bawah. Dia jurusan bisnis. Doain ya, semoga pendidikan, pokoknya pendidikan nomor 1 yang penting. Kita lihat dulu ke rumahnya adekku. Di sini tuh enak guys, jadi enaknya di depan tuh pakai portal, jadi nggak orang-orang masuk tuh nggak sembarangan. Di sini itu udah beberapa tahun ya. Pokoknya ini baru ditempatin aja. Nih kita masuk ya. Tasya, sekolah di mana Ngana? Sekolah di mana? Tunas Jaka Sampurna. Kelas berapa? Kelas 10. 10. Kelas 10 kelas 1. Tunas Jaka Sampurna. Dari sini tuh deket banget. Ini rumah adekku ya. Kalau rumah dari yang dikasih bapaknya Azam itu ada di satu kompleks sama rumah bapaknya gitu. Oke, kita masuk. Daerah mana, Bu? Kalau ini daerah Kodau, Pondok Gede. Assalamualaikum. Nah, datang dia. Assalamualaikum. Apa kabar? Buat tanda tangan dulu. Tanda tangan apa? Produk sama. Taruh. Sama. Jangan kamerain. Baru datang udah. Dulu ya guys. Dadah. Kerja dulu ya. Kerja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi. Bismillah. Bismillah, Bun. Bismillah. Yuk, kasih ya. Makin tahu cuman gue. Oke. Banyak tanda tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillah. Ini ya, Bun? Amin ya Allah. Dong. Bismillah. Harus try. Bismillah. Ini apa? Ini suratnya. Thank you, terima kasih karena telah menyelesaikan pekerjaan ini. Alhamdulillah, dari kerja keras yang belum seberapa ya. Tapi dikit-dikit udah bisa menghasilkan, amin. Walaupun kelihatannya kecil, tapi udah bisa ngasilin. Jadi segini sih ya lumayan ya kalau untuk adik-adik aku. Gitu. Nah jadi di sini tuh ruang tamu. Nih, ini tuh ruang tamu. Sini ruang tamu, sini TV. Jadi kemarin itu aku numpang di rumah adekku ya. Jadi selama ini aku numpang. Nah kalau yang ini kamar sebenarnya belum dipakai. Tapi untuk sementara ini kamarnya Mbak. Terus sama gudang-gudang gitulah di sini nih. Tuh. Nah ini siapa? Azam. Salah, ini aku. Ini baru Azam. Tuh. Nah, gitu. Jadi ini tempatnya. Pertanyaannya ngapain ngumpet? Nih kenalin ya. Sini. Dia penggemarnya Lesti. Biasanya suka nyanyi apa? Pernahkah kau mencoba? Mengapa tak mencoba? Nah ini ruang tamu. Nih, ini ruang tamu. Nah ini
kunci apa segala macam. Kalau ini dapurnya. Ini dapurnya kitchen setnya kapan ya, Vano? Aku udah. Jadi tinggal renov kitchen setnya aja. Coba bentar dulu, aku mau ke Vano dulu. Yuk ikut yuk. Jangan lupa kalian beli ya. Ya. Oke. Kue bawang Mama Fuji. Itu kitchen set kapan ya? Minggu depan bener? Hah? Ini kitchen set minggu depan guys. Jadi kita pakai kitchen set biar kelihatannya indah. Gitu. Kita ke atas. Ini ada kamar mandi satu di bawah. Kita ke atas. Nah karena di sini aku numpang, jadi barang-barang aku masih banyak banget di sini. Tuh, jadi ini kamar adekku, dingin banget. Kamar adekku. Terus ini kamar aku. Nanti mereka pindah di sini. Tuh, begini. Tuh kamar mandi ada satu. Udah. Alhamdulillah. Aku ini udah kayak apa ya? Sebenarnya udah kayak orang tua. Kenapa udah kayak orang tua? Karena mama udah nggak ada. Terus papahnya mereka juga udah nggak ada, yatim piatu. Jadi kakak pertama itu cuma aku. Jadi otomatis semua yang harus jaga adik-adik itu aku gitu. Walaupun beda bapak, tapi tetap kita kasih sayangnya tetap harus satu sama rata. Nggak boleh membeda-bedakan. Wah, kamu tuh adik beda bapak gini, ngapain gue ngurusin lo? Jangan kayak gitu. Buat contoh buat kalian yang lagi nonton, kalau kalian punya adik yang beda bapak atau beda ibu, tetap disayangin karena masih tetap satu kandungan atau satu ayah atau satu ibu gitu. Jadi nggak boleh kalian membanding-bandingkan gitu. Dan ini mungkin tugas aku, titipan dari almarhumah mama aku. Mungkin mama aku, dalam hatinya mama aku itu mau nangis. Mungkin dalam hatinya mama aku belum bisa, mama kan suka dikit-dikit apa ya, sedih gitu loh. Mama belum bisa bahagiain, nyenengin adik-adik, mungkin begitu. Ya nggak apa-apa mama, yang penting mama udah tenang di sana. Yang senengin sekarang aku, seneng adik-adik gitu. Nah, sekarang kita turun. Sebenarnya nggak mau pisah sama adik-adik tuh aku gitu loh, Kak. Apa? Nah, nih guys, ini baru sampai. Kak, kok namanya Uti? Apa? Kok namanya Uti? Ini baru sampai kan tadi ya dari. Ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, sertifikat tanda bukti hak. Nah, ini adalah sertifikat rumah ya, yang di Bekasi. Jadi ini sertifikatnya. Terus, nah di jalan sekian. Ini kok namanya Uti? Nah, jadi jual beli. Nah, ini jual beli aja ya. Ini tanggalnya nggak usah. Jual beli namanya Nadia Putri Johannes. Jadi ini rumah untuk Uti, untuk Nadia. Kok namanya Uti, Kak? Nggak apa-apa, buat kamu. Jangan peduliin cibiran-cibiran netizen di luar. Mau dibilang numpang, sebenarnya yang numpang itu adalah aku, numpang di rumah adikku. Tapi sekarang mau pindah di Jakarta. Jangan pernah peduliin orang-orang, karena orang-orang cuma lihat dari luarnya aja. Yang sayang itu adalah yang lihat kita sekarang. Yang sayang itu adalah kakak. Yang sayang adalah Tasya, dan semua orang di sini sayang sama Uti. Pokoknya kakak udah pindah ke Jakarta sama Ajam. Tapi di sini Uti sama Tasya tinggal sama pembantu, sama ART. Dan satu, Uti nggak tinggal di sini karena Uti masih pengawasan kakak. Oke.
Jangan nangis. Kok dia nggak tahu? Kakak ini udah lama ya ini rumahnya. Udah lama. Kakak punya KTP Uti? Punya dong. Aku tuh berpikir ke depan gitu loh guys. Aku mikir tuh kita nggak tahu kita hidup sampai kapan di dunia gitu loh. Jadi kita harus bahagiain orang-orang sekitar dan orang-orang yang dekat sama kita. Termasuk keluarga kita dan orang-orang sekitar kita gitu. Jadi kita nggak tahu kita besok udah dipanggil Tuhan, kita nggak tahu gitu. Jadi kita harus benar-benar di sini benar-benar harus ambil amal ibadah supaya kita nabung untuk kedepannya nanti di surga gitu. Kenapa nggak nama kakak atau nama Azam? Nama kakak udah yang di Jakarta. Itu juga Azam sama rumah sama bapaknya juga udah ada. Jadi nggak apa-apa kalau ibunya mau ngasih rumah untuk Azam, nggak apa-apa, itu hak. Jadi sama-sama kayak menyenangkan anak gitu. Dari ibunya pengen menyenangkan anak, dari bapaknya juga pengen menyenangkan anak, dari kakaknya pengen menyenangkan adik-adiknya. Karena tugas aku ini sekarang aku udah punya anak, aku melanjutkan kerja aku. Sekarang Uti udah di umur segini, sekarang Uti gantinya kakak. Uti yang ngurusin Tasya gitu. Tapi di sini dia nggak tinggal berdua sama Tasya sama ART, enggak. Jadi di sini aku kirimkan seseorang. Siapa kak? Siapa? Aku kirimkan omah aku. Yang mana? Aku kirimkan oma aku Tante Nora di sini untuk mengawasi kalian semua. Karena aku kenapa ya? Aku tuh orangnya bukannya galak, bukannya nggak mau suruh adik-adik mandiri tuh bukan gitu. Jadi aku ambil dari pelajaran hidup aku sebelum aku berhijab. Nah itu dari kenakalan remaja, kita nggak tahu ya, walaupun maksudnya dari adikku baik, dari yang adikku yang satu lagi baik, tapi kita nggak tahu di luar sana ada orang jahat kayak gimana, kita nggak tahu gitu. Dan aku sudah banyak belajar mengatasi dunia yang sebelumnya gitulah, mau bandel mau apa aku udah tahu gitu loh. Jadi memang Uti sebelum Uti menikah, sebelum Tasya juga menikah berkeluarga, memang harus dalam pantauan orang tua, termasuk pantauan aku karena orang tua udah nggak ada, berarti aku yang orang tua. Jadi pantauan harus dalam pantauan aku, gitu. Tapi kalau misalkan udah menikah, ya silahkan, gitu. Ambil deh lo adik gue, gitu. Tapi tetap sayang sama gue, gitu kan. Dan satu lagi, ingat ya, ini rumah. Kamu tahu itu mata-matanya banyak banget ya. Semua ada di atas, di ujung, di bawah, di dapur, semuanya ada. Kalau mau aneh-aneh itu nggak bisa. Karena aku orangnya gini loh, bukannya galak sih. Tegas. Aku orangnya gimana sih? Galak, tapi tegas. Gimana? Galak sama tegas tuh kan beda-beda ya? Jujur, sini. Nih yang satu yang sering aku marahin. Nih, dua-duanya sih yang sering aku marahin. Coba. Mama tuh di dalam kakak ya, maaf. Kakak itu di dalam kamu tuh gimana sih? Kakak tuh sifatnya gimana? Terus galaknya karena sayang. Contoh galaknya kayak gimana? Kasih tahu dong. Kasih tahu kalau kakak ngomel gimana? Karena apa? Kalau aku bandel. Bandelnya contohnya apa? Pulang malam. Terus Ada lagi banyak. pulang malam. Terus Ditegurnya gimana? ditegurnya gimana? Masih sekolah jangan balik malam. Kayak gimana emang marahnya? Gak mungkin kan masih sekolahnya. Enggak. Suaranya gimana tuh? Tasya kan masih sekolah. Kenapa pulangnya malam? Kan Tasya masih diawasin kakak. Kecuali Tasya udah lulus baru beda. Terus Tasyanya jawabnya? Maaf kak, maaf kak. Kakak gimana marahnya? Aduh banyak lagi, jadi bingung ngasih contohnya. Yang mana ya kak? Terserah yang mana. Kalau Koti sih bukan marah-marah sih, cuman kayak lebih ke nasehatin tapi secara tegas. Kayak gimana ya? Misalnya ini kakak Uti, ini misal kakak jadi Uti ya, Uti jadi kakak nih. Kuliah yang benar. Mau jadi S1 banggaan keluarga. Lihat tuh Mami Gina tuh. Gimana sih?
jangan pacaran terus, cari cowok. Itu gitu maksudnya. Enggak, kita beneran. Maksudnya gini loh guys, boleh pacaran, tapi balance gitu sama pendidikan. Karena aku mau gini, walaupun aku pendidikannya cuma sebatas SMA, tapi aku nggak mau adik-adik aku juga begitu, gitu loh. Jadi aku pengen pendidikan itu nomor 1. Jadi balance mau pacaran sama pendidikan tuh. Yang penting pendidikan dulu. Nanti kamu sakit hati, nih pendidikan nih ngaruh nih. Enggak, tapi kakak kan ngeliat nilai Uti kan, perkembangan Uti bagus. Bagus, nilainya bagus, semuanya bagus, masya Allah. Nah itulah dari semua marahan aku ya, ocehan aku, jadi terbukti semua. Semoga terbukti sampai nanti kamu lulus. Uti juga, Tasya juga lulus ya. Nah, walaupun sekarang Uti juga udah kerja, sempat ngasih uang ke kakak juga, maksudnya apa kakak nggak ngerti ya, tapi makasih karena kakak terharu. Jadi walaupun kerja tetap pendidikan nomor 1, kerja pendidikan nomor 1. Nah, kerja pendidikan, kerjanya kalau misalkan udah booming, udah orang udah tahu, udah Uti tinggi, amin ya Allah. Nah, kalau ada kayak gitu, tetap pendidikan nomor 1, jangan ditinggal nih pendidikan ya. Kakak nggak mau pendidikan cuma sebatas lulusan SMP, kakak nggak mau, apalagi lulusan SD itu kakak nggak mau. Jadi kakak mau kamu harus tinggi. Apa coba? Sekarang kamu kuliah di London School. London School jurusan apa? Digital business. Siapa yang suruh? Aku. Kenapa aku suruh digital business? Tapi Uti suka kan? Suka. Jadi walaupun nanti kita nggak selamanya kita di dunia entertain. Jadi kalau misalkan nanti aku mau kayak gimana atau Uti mau kayak gimana, kita udah tahu nih bisnis kayak gimana gitu. Jadi pikirin untuk kedepannya gitu. London School. Tapi bentar lagi juga dia mau pindah juga. Pindah ke London School Sudirman kan? Iya. Berapa lama lagi ya? Bentar lagi sih. Bentar Iya. lagi. Soalnya udah semester 3. Bagus ya? Bagus. Hai guru-guru, apa sih namanya dosennya? Hai dosen-dosen London School. Titip Nadia ya. Semoga Nadia baik-baik di sana. Kamu bener kan nggak terbebani dengan jurusan Uti? Pas semester 1 sih mikir, kok jadinya bisnis, padahal pengennya komunikasi kan. Karena rata-rata kan kalau misalnya orang yang pilih London School komunikasi semua. Tapi pas makin kesini naik semester juga, semester 3, ternyata bisnis tuh sekarang penting banget. Gitu. Oke, ini udah balik nama. Jadi sekarang ini saya serahkan serah terima untuk Uti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rumah fix, ini rumah bukan settingan, ini rumah beneran karena surat-suratnya udah ada tuh. Ya, tuh akte jual beli bla 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 tuh udah ada. Ini juga udah ada. Ini namanya Nadia Putri Johannes. Nah, ini rumah untuk adik aku tersayang karena aku menjadi mama kamu, aku menjadi papa kamu, aku menjadi kakak kamu. Jadi ini rumah buat kamu. Sorry guys, maaf ya skip dulu. Ini rumah aku beli sendiri. Kalau rumah yang dikasih untuk Azam itu yang satu komplek sama bapaknya itu di daerah Tambun. Ini rumah aku untuk Nadia. Bismillah, ini rumah untuk adikku. Bisa sih kak, bisa banggain kakak ya nanti ke depannya ya. Amin. 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 Pokoknya jadi kebanggaan kakak, jadi kebanggaan omah, pendidikan nomor 1. Terus pokoknya jadi kebanggaan semua orang, tunjukin. Jangan dengerin cibiran-cibiran di sana. Mereka cuma bisa nyibir. Mereka nggak bisa kayak begini nunjukin kayak kakak begini, nggak bisa. Mereka cuma bisa ngetik doang ya. Jadi kamu harus kuat. Tapi dia kuat sih. Karena aku sudah suruh dia dari yang semenjak mamah aku nggak ada. Aku bilang gini, Uti, panggilannya kan Uti. Uti, Tasya jangan larut dalam kesedihan. Mau sampai kapan kalau kamu sedih ditinggal mama, ditinggal papa? Mau sampai kapan kamu sedih? Karena kita masih terusin di dunia ini nih, kita masih nerusin nih jalannya.
kita masih terusin masa depan, kita masih nurusin dunia yang benar-benar dunia tipu-tipu, mau dunia yang kayak gimana pun, mau lika-liku kehidupan, kita harus terusin. Jadi kita harus kuat, jangan pernah mengeluh, dan jangan pernah ngerasa terbebani oleh apapun. Dan satu lagi, pesan kakak, harus jadi adik yang kuat kayak kakak. Kuliah tepat waktu, semua jangan nangisnya kenapa? Bukan ingat mama kan? Ingat mama mah selalu. Ingat mama kan udah bahagia di atas. Gak tau, kaget Uti, kakak baik banget. Ya udah, pokoknya ini untuk Uti, untuk masa depannya Uti, kakak titip satu, jagain Tasya ya. Jordi, kalau kamu kerja, kamu sering tengok-tengok ke sini, rumah kamu dekat. Oke sayang, ya udah. Ingat satu lagi ya, aku mau kasih ini ke orang-orang. Walaupun kita beda, satu ibu beda bapak, atau satu bapak beda ibu, tetap kita itu sayang harus sama rata ya. Jadi ada yang namanya satu kandungan, ada yang namanya satu bapak. Kita harus satu sama rata sayanginnya. Nggak boleh yang namanya, kamu nih anak siapa sih? Kita kan beda bapak, nggak boleh kamu gini. Nggak boleh kayak gitu. Sama aja kita kayak ngurusin anak yatim tuh, itu sama aja. Itu adalah kalau misalkan kita baik sama orang-orang yang kita sayangin ini, itu sama aja kayak amal ibadah kita gitu. Jadi kita beramal buat nanti di atas. Oke, terima kasih. Sama satu lagi, ingat Jumat, Sabtu, Minggu harus main ke rumah kakak. Sabtu Minggu. Ya udah, nggak apa-apa, bawa pacar juga nggak apa-apa. Kenapa sih nggak mau kenalin? Ya udah, terima kasih guys. Assalamualaikum.